Muhammadiyah Malang. Kami kelompok 10 dengan beranggotakan Hedona Rosya Fitri dengan NIM akhir 209, Afif Uki Najwa dengan NIM 234, Novita Herawati dengan NIM akhir 213, dan saya Putri Nabila dengan NIM 215. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video edukasi yang bertemakan tentang gangguan somatoform. Vita, kamu kenapa? Jadi akhir-akhir ini aku ngerasa kayak badan aku tuh capek banget. Padahal kan kelas kita akhir ini udah mulai gak sering gitu. Tapi aku ngerasa badanku capek, pusing. Terus aku juga sering sakit punggung gitu. Kamu udah periksa ke dokter? Sebenarnya aku kan periksa ke dokter sih. Kemarin aku juga udah ada ke apotek dan minum obat gitu. Tapi aku ngerasa kayak sebenarnya sakitnya itu kayak bukan karena aktivitas gitu loh. Aku cuma ngerasa tiba-tiba capek, terus nggak semangat gitu. Udah berapa lama? Aku udah kayak berkali-kali sih, ini kayak udah ketiga kalinya aku ngerasain hal-hal yang kayak gini gitu. Kamu pernah nggak kayak gini? Pernah sih, apalagi kalau lagi banyak pikiran, terus lagi stres, tugas numpuk semua, kayak badan pegel di sini. Iya, Pusing kira-kira juga. kenapa ya? Bisa diperiksain ke dokter dulu sih. Coba kamu periksa ke dokter. Oh, oke, nanti aku coba periksa ke dokter deh. Kamu hari ini ada kegiatan nggak? Mau nemenin aku ke dokter nggak? Boleh? Halo teman-teman, tahu nggak sih gangguan somatoform itu adalah kondisi di mana ketika seseorang mengalami gejala-gejala atau keluhan fisik yang mampu mengganggu aktivitas sehari-hari namun tidak memiliki alasan medis yang jelas. Gangguan somatoform juga memiliki beberapa kriteria diagnosis nih teman-teman. Teman-teman bisa baca mengenai apa sih itu kriteria diagnosisnya melalui sini. Jenis-jenis gangguan somatoform sendiri yaitu yang pertama, gangguan somatisasi, gangguan konversi, gangguan nyeri, indifferent somatoform disorder, hipokondriasis, body dysmorphic disorder. Gangguan gejala somatik tidak spesifik terkait lainnya. Gangguan somatoform juga memiliki beberapa gejala nih. Teman-teman bisa simak apa itu gejala-gejala gangguan somatoform melalui Pengobatan gangguan somatoform ada dua, yaitu yang pertama psikologis dan ada biologis. Halo teman-teman, jadi pada di kesempatan sore hari ini kita sudah bersama Bu Nandi Agustin Syakarafat SPSIMA yang akan menjadi narasumber kita untuk membahas apa sih itu somatoform, cara penanganannya, cara pencegahan, serta efek sampingnya. Gangguan somatoform itu lebih ke kondisi psikologis kita, jadi ada macam-macam ya kondisi psikologis kita yang kemudian mempengaruhi kondisi fisik. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin banyak yang merasakan keluhan fisik, kayak misalnya nyeri, kemudian pusing, sakit kepala, sesak nafas, gitu ya. Sebenarnya keluhan fisik itu muncul karena adanya respon psikologis dari kita yang sudah nyaman tadi. Berarti sebenarnya ada kesalahan sendiri dari psikologisnya, tapi berdampaknya pada fisik ya, bukan kesalahan ya. Karena secara psikologis bukan salah, tapi memang ada reaksi psikologis yang berpengaruh terhadap kondisi fisik. Kalau kita berbicara dari gejala somatoform, karena somatoform itu ada banyak jenisnya, tentu gejalanya beda-beda. Nah, kalau kita berbicara gejala somatoform yang tergantung jenisnya tadi, yang jelas pasti gejala utamanya adalah adanya keluhan fisik tadi yang sebenarnya bukan murni karena ada gejala fisik, tapi lebih ke efek samping dari reaksi psikologis yang sedang dirasakan. Terkait somatoform, dia yang jenisnya apa dulu nih? Balik lagi ke jenisnya gitu ya. Kayak misalnya kamu panas tuh, panas kan macam-macam. Ada yang panas karena demam, ada yang panas karena terlalu lama kena paparan cahaya matahari keluar siang-siang. Nah, maka otomatis symptomnya akan berbeda gitu, termasuk dengan gejala somatoform yang kalian rasakan itu apa, nanti akan berpengaruh terhadap cara Oke, kalau kita berbicara respon psikologis, ya respon psikologis secara afeksi ya, secara psikologis tentu itu berkaitan dengan tidak hanya diri kita sendiri, mungkin bisa jadi cara berpikir kita, cara kita menangani masalah dan segala macam,
Tapi tentu juga ada faktor dari kehadiran orang lain. Gitu. Misalnya nih mau masuk kelas gitu ya, kok dosennya killer gitu kan, akhirnya kalian muncul reaksi psikologis. Dari reaksi psikologis itu yang takut mau masuk kelas ketemu dosen, akhirnya muncul keluhan fisik kan, misalnya, aku mau masuk kelas kok tiba-tiba pengen pipis terus ya, gitu kan, kok pusing gitu. Pasti ada ya efek dari kehadiran orang lain yang mungkin itu berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi psikologis yang kemudian dirasakan. Itu misalnya kayak di mata kuliah ini kita nggak terlalu enjoy deh Bu, terus kayak pas mau kelas kita malah jadi aduh tiba-tiba demam, tiba-tiba kayak gitu karena kita ngerasa kita nggak mampu untuk ngikutin itu. Apa termasuk somatofon juga? Bukan karena apa tadi ya, ikut kelas ini karena tidak bisa enjoy, bukan tidak bisa enjoy ya, bisa jadi karena berangkat karena ada problem ya, tidak mengumpulkan tugas sehingga dia dinotis oleh dosennya misalnya gitu kan, sehingga apa, dia tiap mau ketemu dosennya udah cemas duluan gitu. Nah perasaan-perasaan cemas yang dia rasakan itu kemudian akan berpengaruh terhadap gejala fisik yang dia munculkan. Misal tiap ketemu dosen kok bawaannya pusing, kok bawaannya rasanya sakit, panas gitu. Kalau kita berbicara demotivasi, nah kita perlu rinci dulu nih gejala demotivasinya seperti apa. Kalau cuma malas, gak ke kampus, tapi nggak ada keluhan fisik yang dirasakan, belum tentu somatofon. Ya udah malas aja, ke kampus aja, kan ada yang seperti itu. Tetapi ada anak-anak yang misalnya tiap mau masuk kelas Gunadi, tiba-tiba panas gitu kan, secara fisik dia kayak merasakan panas gitu, padahal sebenarnya dia takut. Misalnya dia cemas, dia mau ke Gunadi karena mungkin dulu pernah ada konflik, ya entah tubuhnya nggak selesai, entah telat berapa jam. Makanya akhirnya dia tiap mau masuk kelas Gunadi kok banyak kambuh, kok pusing, kok mual gitu. Dan itu sebenarnya gejala-gejala fisik yang seperti kelelahan, nyeri, nggak enak badan dan segala macam itu lebih ke yang spesifik jenisnya somatisasi. Kalau yang lain beda lagi gejalanya. Kalau untuk somatofon itu sendiri kan ada efeknya pada fisik ya Bu. Nah itu tuh apakah ada tingkatannya, kayak misalnya ada yang sampai parah banget sampai tidak bisa terdeteksi saat kita ke dokter, atau sekedar kita hanya merasa pusing-pusing atau pegal-pegal gitu? Ya kalau kayak yang tadi gitu ya, kamu merasa cemas tiap mau masuk kelasnya Gunadi misalnya karena dulu pernah ada konflik, itu yang tahap ringan, namanya somatisasi. Di jenis yang kedua itu ada namanya, kalau nggak salah itu ada hipokondriasis. Jadi hipokondriasis itu sebenarnya lebih dari gejala yang lebih akut. Kenapa? Karena dia merasakan sedikit gejala fisik yang dirasakan adalah penyakit yang parah. Nah, misalnya dia mah gitu kan, terus dia percaya akhirnya rasa sakit yang dia rasakan terkait dengan itu, dia mempercaya aku sakit apa bisa usus buntu, kanker usus dan segala macam gitu. Jadi yang dia persepsikan terkait rasa sakitnya itu berlebihan. Bisa jadi kalau diperiksa ya dia tidak mengalami misalnya kanker usus gitu, tapi dia karena merasa dia nyeri gitu ya, ini pasti aku kanker usus berlebihan gitu klaimnya. Kalau diperiksa belum tentu. Termasuk yang tipe somatisasi tadi, mungkin dia merasa sakit nggak ada badan, dia mau masuk kelas, tapi tiap kelasnya Gunadi 14 kali pertemuan gitu terus kan, bisa jadi itu somatisasi. Kalau diperiksa ke dokter ya dokter paling bilangnya kamu butuh istirahat, kamu jangan banyak pikiran seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gangguan somatoform dari mulai definisi, gejala, jenis, pengobatan, kriteria yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dan juga narasumber kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai merasakan gejala yang telah disebutkan tadi, bisa langsung mencari bantuan orang profesional. Nah itu tadi adalah video edukasi tentang gangguan somatoform dari kelompok 10. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.